Ya, salam kekasih Tuhan, anak-anak rohaniku yang ada di GBI Keluarga Umat Rajani Kota Bontang, serta GBI Pasar Baru Betania Blessing, anak-anak rohaniku yang digembalakan oleh Pastor Nicodemusen, anak rohani kami yang sangat kami kasih, yang dipakai Tuhan. Dan kita bersyukur kalau pada hari ini, kita akan dibawa pada minggu terakhir, di mana kita akan melewati minggu keempat, yaitu pada akhir bulan April ini. Dan tak terasa bulan April ini akan kita lewati dan masuk di bulan yang baru. Dan di bulan April ini kita akan belajar bagaimana kita mengenal Yesus dan juga kuasa kebangkitannya. Saya percaya kehidupan orang Kristen itu intinya adalah bagaimana saudara bertumbuh menjadi orang Kristen yang bukan cuma sekedar tahu Yesus, tapi harus mengenal Yesus. Filipi pasal 3 ayat ke-10 berkata demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, kata mengenal ini dalam bahasa Yunani menggunakan kata ginosko, yang artinya knowing by experience, mengenal karena pengalaman. Anda bukan dari kata orang, tapi mengenal karena Anda sudah mengalami betul-betul bagaimana kehidupan Kristus menyatu dalam diri saudara. Engkau mengerti perasaannya, pikirannya, bahkan kerinduannya, serta kehendaknya dalam hidup kita. Semua itu harus memerintah di dalam diri kita sebagai orang percaya. Saya berdoa supaya semua kita pada hari ini boleh mengenal Kristus secara pribadi. Ayub pasal 42 ayat 5 berkata, hanya dari kata orang aku mendengar tentang engkau. Kata mendengar dalam bahasa Ibrani menggunakan kata zama. Zama itu artinya dia mendengar dengan teliti apa yang diceritakan orang, tapi nggak mengalami secara langsung. Begitu kalimat berikutnya dalam ayat 5 itu dikatakan, namun hari ini mataku memandang engkau. Kata memandang itu menggunakan kata yang bicara tentang ra'a dalam bahasa Ibrani. Ra'a itu artinya mengerti atau punya pengalaman secara pribadi, ya, knowing experience personally. Itu bagian di mana dia mengenal secara pribadi. Itu sebabnya ketika Ayub mengenal secara pribadi kehidupan Tuhan dalam hidupnya, pola pikirnya, gaya hidupnya, bahkan caranya dia memandang kehidupan itu berubah drastis. Nah, kalau engkau sudah mengenal Yesus, maka seperti orang lagi beli, ya, buy one get one, ya, buy one get one, beli satu dapat satu gratis. Nah, demikian juga dengan Kristus. Ketika Paulus berkata, aku mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, itu satu paket. Kalau engkau mengenal Yesus, harusnya kita juga mengenal kuasa kebangkitannya. Dua bagian ini nggak boleh kita lupakan, bahwa kuasa kebangkitan Tuhan itulah yang bicara bagaimana kita menang atas kehidupan kita setiap hari bersama dengan Kristus. Karena kuasa kebangkitan itu bicara tentang bagaimana engkau mengalami keajaiban. Keajaiban di sini bukan cuma sekedar keajaiban lahiriah, ya. Anda sakit jadi sembuh, miskin jadi kaya, gitu ya, susah jadi bahagia. Bukan cuma itu, tapi sebetulnya mengarah kepada betul-betul bagaimana kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan dari apa yang pada Yesus alami. Kuasa kebangkitan Tuhan ketika engkau mengenal Yesus, yang pertama itu saya temukan di dalam Alkitab bahwa kita mengenal Yesus dan kita menjadi pribadi yang mampu mengalami kemenangan dari setiap hukum dan godaan dosa. Nah, Kristus telah mati dari antara orang mati dan Dia bangkit dan Dia mengalahkan kuasa dosa. Artinya, kalau kita percaya Yesus, kuasa kebangkitannya ada dalam diri kita dan kita tidak diperbudak lagi oleh hukum dosa. Kita nggak diperbudak lagi oleh tabiat-tabiat dosa. Dan kita mampu berkata tidak terhadap dosa yang menyakiti hati Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kita sekarang telah ditebus oleh Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan membuat kita menang atas semua godaan dosa. Sama kayak Yusuf dalam Alkitab, kitab Kejadian. Dia tidak diperbudak dengan nalurinya sebagai seorang laki-laki untuk tergoda dengan istri Potifar. Dia berkata tidak dengan dosa. Dan saya percaya ketika Roh Tuhan turun atas saudara, engkau mengenal Yesus melalui Roh Tuhan itu, maka secara otomatis kalau kita meresponi kehadiran Yesus dalam hidup saudara, maka kuasa kebangkitannya harus jadi milik kita. Kita diberi kemampuan untuk berkata tidak terhadap dosa. Lalu yang kedua adalah kita memiliki pengharapan di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Nah, ternyata kebangkitan Kristus itu memberikan kita pengharapan bahwa Dia tidak dikalahkan oleh masalah yang dihadapinya di kayu salib. Dia mampu mengalahkan persoalan, dan itu adalah persoalan yang terberat dalam diri seorang manusia. Maka kita waktu jadi manusia pun punya Yesus dalam diri kita. Persoalan terberat macam apapun yang kau jalani tidak boleh bikin kita patah pengharapan. Jadi orang yang punya pengharapan adalah dia percaya bahwa Yesus
Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, dia juga adalah pribadi yang sanggup membangkitkan Anda dari persoalan kehidupan ini yang seolah-olah bikin kita mati. Mati dari daya upaya, mati daripada segala usaha kita, mati dari pola pikir kita. Waktu engkau mati dalam Kristus, maka dia akan membangkitkan kita dari antara masalah-masalah tersebut yang bisa mematikan kita, dan kuasa kebangkitannya menjadi milik kita. Nah, kekasih Tuhan, poin yang ketiga ketika kuasa kebangkitan menjadi milik kita adalah hidup baru. Inilah kehidupan yang ditransformasi. Ini yang paling penting. Kalau kita punya hidup baru dengan kuasa kebangkitan Tuhan, maka bagikan kupu-kupu yang keluar dari kepompong sejak dia berhenti menjadi seekor ulat. Nah, hidup Kristenan itu adalah misteri kehidupan baru, Bapak Ibu. Ketika engkau menjadi manusia baru dalam Kristus, maka kuasa kebangkitannya itu akan membuat saudara menjadi pribadi manusia baru dengan hakikat baru, yaitu karakter baru, sifat baru, kemudian perilaku yang baru, tutur kata yang baru, cara berpikir yang baru, seperti yang Tuhan mau dalam diri kita. Waktu kupu-kupu menjadi seekor yang bisa terbang, dia pola pikirnya tidak akan ada lagi untuk merayap waktu dia seperti waktu menjadi seekor ulat. Nah, demikian dalam hidup kita. Waktu engkau menjadi manusia baru, kainos dalam bahasa Yunani, di dalam Kristus, maka Anda menjadi pribadi yang dia punya pola pikir Kristus, punya perasaan Kristus, seperti yang terdapat dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Dalam hidup kita menaruh pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Ayo hari ini, apakah engkau mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya? Mau mengalami kuasa kebangkitannya? Nah, itu semua dimulai dari kita mati dari diri sendiri, mati dari keinginan daging, mati dari ego. Barulah kuasa kebangkitan Tuhan akan menjadi milik saudara dan saya. Selamat menikmati masuk bulan Mei dengan powerful, dengan kuasa Tuhan menyertai saudara. Doa saya menyertai saudara, salam dari kota Surabaya. Tuhan memberkati.